ibadah hari ini tepat waktu. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita ambil saat tenang untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Hanya dekat Dia, rasa tenang akan ada dalam setiap hati kita.
Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan sebuah kerinduan untuk selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, layakkan kami memuji nama-Mu melalui pujian kami, karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 47 ayat 6-7 berkata, muliakanlah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala. Berilah tepuk tangan hai bangsa-bangsa, bersorak-soraklah bagi Allah dengan suara gembira. Sebab Tuhan yang maha tinggi, dahsyat adalah Raja Agung atas seluruh bumi. Rajakanlah Yesus. Bangunlah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hidup yang kekal telah Tuhan berikan kepada kita. Kita yang masih sering mengecewakan hati Tuhan. Kita yang masih sering ragu akan kasih penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita yang masih belajar untuk memberikan hidup hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Namun, Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita kesempatan untuk datang mengaku segala keberdosaan kita. Mari datang dekat ke salib-Nya yang mulia. Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami. Kami yang masih sering jatuh dalam kekeliruan dan menyakiti-Mu serta sesama kami. Namun hanya oleh karena penebusan-Mu Tuhan, kami dapat terlepas dari setiap dosa-dosa kami. Perbaharuilah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Pada salib-Mu kusandar. Aku hidup
anugerah hari ini terambil dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Dengan sikap berdiri, mari sama-sama kita bacakan petunjuk hidup baru kita yang terambil dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bacakan sekali lagi Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah petunjuk hidup baru hari ini bukan hanya menjadi sebuah ayat yang lalu dalam kehidupan kita, namun bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya Dia yang kita miliki, Dia yang dapat kita andalkan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita sekarang dan selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, amat baik untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama
persilakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya angkat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Abigail. Waktu dan tempat saya persilakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bumi yang hijau, langitnya yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Lautnya yang luas, gunungnya yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua adalah berkat karunia Allah yang agung dan maha kuasa. Mari kita bersyukur atas anugerah Allah bagi kita. Bertanah air
Terima kasih untuk pelayanan dari Abigail. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima membawa kita semakin rindu untuk terhubung dengannya. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan sikap berdoa, dengan kesungguhan hati kita katakan, Ku terhubung denganmu, benar Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh Tuhan, firman-Mu lah dasar hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami.
saat itu sungguh nyata dalam hidup kami, maka hidup kami pasti hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami pasti menyenangkan Tuhan. Hidup kami mengalami kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat yang datangnya dari Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin penuh kuasa. Bagian kami hanya hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Terima kasih hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini beribadah bersama. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu juga berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami lebih daripada 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan mata Tuhan memandang penuh kasih kepada setiap kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang disayang Tuhan. Kami mulia, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami, telinga rohani kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diberkati firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk Kau berkati dengan firman-Mu. Hamba bergantung penuh padamu, hamba mengandalkan Tuhan, hamba minta hikmat dan pengurapan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan Yesus. Dan hamba berjanji, hanya Engkau yang aku tinggikan, hanya Yesus yang aku beritakan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa baiknya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Emil dan tim majelis yang sudah mengizinkan, mempercayakan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan ini yang baru pertama kali saya boleh ada bersama saudara. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Hani Prayogo. Ya, kalau belum pernah ketemu saya, dikira Hani itu cewek, saudaraku. Memang nama Hani kebanyakan cewek. Bahkan baru saja saya dari luar pulau, saudaraku. Ya, di tiket saya itu ditulis Miss Handi. Padahal ku wong lanang tenan, saudaraku ya. Sungguh-sungguh saya laki-laki sejati, saudaraku. Buktinya saya ada istri dan anak saya 3, ya. Nomor 1 laki namanya Daniel Perkasa. Nomor 2 Abraham laki, Abraham Perkasa. Ya, perkasa kabeh, saudaraku ya. Dan puji Tuhan saya dikaruniai anak yang ketiga, perempuan namanya Hana Abigail Prayogo. Dan sekarang baru kelas 2 SMA. Sama anak pertama beda 17 tahun, saudaraku. Ya lumayan, saudaraku ya. Dan puji Tuhan anak yang ketiga ini yang masih tinggal sama saya. Dan saya bersyukur karena masih ada anak perempuan, anak yang bungsu, dan itu juga yang punya tugas mijetin saya tiap minggu, saudaraku ya. Jadi bersyukur saya punya anak perempuan yang bisa bantu saya untuk Hana, papa capek, pijet. Puji Tuhan anak saya nurut, saudaraku ya, sayang sama papanya. Puji Tuhan. Saya melayani di gereja GBI Family Blessing. Letaknya nun jauh di sana. Di Kutub Selatan, saudaraku. Yaitu di mana? Di Maxwell, kawasan Maxwell atau depan distrik 9, distrik 9. Jadi jalan kembar itu tinggal langsung ke selatan, notok sudah. Itu jalan buntu ya, karena tembok itu belakangnya kuburan. Nah itulah pojok itu
sebelah kanan gereja kami, GBI Family Blessing. Kalau ini kan utara, saya selatan. Ini kutub utara, gereja saya kutub selatan, saudaraku. Puji Tuhan, bertetangga, hanya 5 menit saja. Ya. Kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu, wow, gereja kami di depan gereja, banyak yang olahraga pagi. Sabtu Minggu rame sekali. Ya, itu yang lewati gereja kami itu kan dari pas puteran gitu ya. Itu yang olahraga pagi. Tapi sedikit yang mampir ke gereja. Masuk ke gereja. Dilewati toh numpang lewat toh ya. Puji Tuhan. Nah, ini kok kemarin pagi kami lagi ngobrol sama majelis kami, diaken istilahnya ke tempat kami. Ya, pas kita doa pagi Sabtu, ngobrol di depan, lihat banyak warga Citraland, tapi saya juga melihat bukan hanya warga Citraland aja yang olahraga pagi, juga ada dari kawasan lain di luar Citraland. Banyak itu kalau Minggu itu 1000-an Sabtu pagi itu ya, Sabtu dan Minggu. Nyelentuk gini saya punya diaken. Ya apa Pak Hani? Kalau pas hari Sabtu khususnya, kita gelar musik di depan gereja gitu. Ya lagu-lagu rohani gitu. Jadi kita persis di halaman gereja, kita mungkin bikin panggung yang gak besar gitu. Kita naikkan pujian, musik pujian. Ya supaya yang olahraga itu bisa saja juga banyak yang orang Kristen toh. Akhirnya mereka juga ikut muji Tuhan gitu, gabung gitu. Usul yang bagus juga. Saya jujur bisa dibuka, dilihat di WA saya. Ini tadi saya WA ke anak saya. Dani, ayo pertimbangkan kamu diskusi sama tim DMP, Departemen Musik Pujian. Untuk hari Sabtu pagi kita gelar musik di depan gereja. Ya. Kita naikkan pakai speaker yang cukup besar mungkin supaya bisa terdengar banyak orang. Ya, bagian kita lakukan bagaimana kita juga bisa mengagungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita hanya bertetangga dekat saja saudaraku ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim majelis yang mengizinkan saya boleh melayani di tempat ini. Saya diberikan tema saudaraku ya, yang mana judulnya luar biasa, ini mengingatkan kita semua. Kita bisa baca sama-sama. 2, 3. Kerjamu adalah ibadahmu. Dasar saudaraku. Saudara, kalau kita merenungkan tema ini, kerjamu adalah ibadahmu, pekerjaanmu adalah ibadahmu, usahamu adalah ibadahmu, pasti kita berbeda dengan cara orang dunia bekerja. Pasti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam pekerjaan kita. Karena apa? Kalau kerjamu adalah ibadahmu, berarti apa? Pekerjaan kita akan melibatkan Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan untuk beracara, memimpin, menyertai, berdaulat atas pekerjaan kita. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, kalau Tuhanmu, Tuhan yang sungguh baik, kita sudah nyanyikan lagu tadi, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Bukan hanya baik saja. Saudara juga setuju dengan saya mengaminkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang berdaulat atas alam semesta. Allah yang berdaulat atas situasi, kondisi apapun. Kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan sudah membuka tingkap langit, siapa yang bisa menutup? Tidak ada, setuju? Inilah Tuhan saya, inilah Tuhan saudara. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, kerjaku adalah ibadahku kepada Tuhan. Oh, saya tidak heran kalau ada kesaksian. Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati usahaku. Tuhan memberkati pekerjaanku.
Di saat banyak orang mengatakan sepi, susah, sulit, tapi aku gak ngalami. Loh, saya dengar. Saya juga ada beberapa jemaat yang juga usaha. Saya juga mendengar akan berita-berita bahwa keadaan ekonomi tidak baik-baik saja untuk dunia, bahkan Indonesia juga. Pekerjaan sekarang usaha semakin sulit. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga sampaikan di gereja saya, di mimbar saya sampaikan, bahwa Tuhanmu Tuhan yang maha kuasa. Kalau engkau melibatkan Tuhan dalam usahamu, percayalah Allah sanggup memberkati saudara. Saya banyak kesaksian tentang jemaat teman saya yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Benar, dia bilang begini sama saya, Pak Hani, saya kesaksian ya. Ada pabrik dari Surabaya, dia tinggal di luar pulau, datang ke tempat saya karena dia mengunjungi distributor. Dia bilang, kaget lihat saya. Karena apa? Omset saya ini, permintaan saya itu tidak tergoncangkan. Selalu banyak sekian kontainer. Padahal di lain tempat distributor lain ngomong sepi dan turun gratis. Tapi tempat saya itu tidak mengalami. Karena apa? Karena teman saya ini betul-betul dia itu melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Sebelum pekerjaan dimulai, dia ngajak semua pegawainya untuk berdoa, walaupun pegawainya tidak semuanya Kristen. Berdoa dulu mengandalkan Tuhan. Dan dia memiliki prinsip, aku kerja untuk Tuhan, aku diberkati untuk Tuhan. Dengan apa yang aku dapat, aku pergunakan mendukung pelayanan. Kerja adalah ibadahku. Dan betul, dia alami. Di saat banyak orang alami kondisi drop omsetnya, dia terus diberkati luar biasa. Sampai dia punya saingan bingung, ada apa, kenapa? Kuncinya hanya satu, dia bilang, aku enggak pandai. Istrinya juga ngomong, Pak Hani, aku bukan orang pinter. Melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam pekerjaanku, aku ini benar-benar ditolong Tuhan. Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang membuat aku berhasil. Dan dia pakai berkat yang dia peroleh dari Tuhan untuk mendukung pelayanan. Dia donatur tunggal di gerejanya. Gerejanya jelek, kecil, dia digerakkan Tuhan. Dan si suaminya ini, Tuhan, aku pingin membangun gereja ini. Saya bongkar total, saya bangun. Tapi Tuhan juga ngomong pada istriku, harus sepakat suami istri. Tidak lama kemudian istrinya ngomong kepada suaminya, Pak, gereja kita ini kan jelek, kecil. Ayo kita bongkar, kita bangun. Suaminya ngomong, benar, siap. Kamu siap keluar duit banyak? Siap, betul. Betul, oke, kita kerjakan. Langsung suaminya hari itu juga langsung pesen. Karena istrinya juga insinyur, ya, suaminya juga ngerti bangunan. Ya, dia langsung beli barang-barang bahan-bahan bangunan, dia masukkan ke gudangnya. Dia bangun tempo 6 bulan berdiri, habis 2,6 M. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa, dia bersaksi sama saya. Pak Hani, tahu enggak? Saat kami ini keluar uang, dan kami tidak hitung-hitungan berapa yang harus kami keluarkan. Saya tanya kepada istri saya, bagaimana Ma? Uangnya tinggal berapa? Istrinya bilang, tidak 1 sen pun keluar uang dari kita. Berangkas yang isi uang tidak berkurang.
Bahkan luar biasanya dalam waktu mereka membangun justru aset mereka bertambah. Mereka bisa beli tanah-tanah. Ya tanahnya hektaran saudaraku ya. Dia bisa menambah aset-aset. Artinya apa? Mereka berkata, kalau waktu kami menabur itu bukan uang kami. Karena tidak ada 1 rupiah pun keluar dari kas kami. Itu semua dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Yang setuju katakan amin. Ini betul-betul kesaksian dari teman dekat saya. Dia ngomong, dia up. Dan dia ini sudah teruji oleh waktu. Karena gereja kami itu pun dia yang membangun. 2 lantai gereja kami. Dia yang nungguin dari pagi sampai malam. Dimandorin sendiri, saudaraku. Puluhan tahun sudah teruji oleh waktu. Dan saya sangat yakin percaya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang hanya berharap sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iman. Kerjamu adalah ibadah. Mari kita baca ayat emas ini saudaraku ya, yang mendukung tema. Kolose 3:23, kita baca sama-sama 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana terjemahan yang lain dari bahasa Indonesia masa kini? Kita baca sama-sama 2-3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Bagaimana terjemahan yang lain di AYT, Kolose 3:23. Kita baca sama-sama, 2-3. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terjemahan apapun intinya sama, mau ditafsirkan apa lagi. Kan saudara percaya firman Tuhan ya dan amin, penuh kuasa. Kalau hal ini betul-betul kita lakukan, maka percayalah hal-hal yang ajaib Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Ya, mari saya mau ngajak saudara untuk merubah kalimat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, kita ganti aku. Jadi begini, apapun yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayo, 2-3. Apapun juga yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ngomong jujur, saya juga sebelum jadi pendeta full timer, saya 20 tahun kerja. Dan ayat ini adalah ayat pegangan saya. Sama ayat Amsal 22 ayat 1, itu ayat pegangan saya. Bahkan di kartu nama saya tulis Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 21 itu nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini ayat pegangan saya pada waktu kerja. Dan ini berlaku umum, saudaraku. Saudara sebagai pengusaha, businessman, saudara punya nama baik, sudah aman sudah. Betul ya? Nama baik. Sudah, mau order apapun tinggal telepon, kirim, nama baik. Kalau nama baik kan pasti kita akan menjaga cek kita tidak blong. Dan saya jaga waktu itu betul
BG saya, cek saya tidak pernah blong. Ya. Baik, lanjut saudaraku ya. Pandangan yang benar dan alkitabiah tentang bekerja. Sejak penciptaan manusia, Allah sudah memerintahkan Adam dan Hawa untuk bekerja. Ayatnya di mana? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu kan bekerja. Jadi sejak awal Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa untuk juga mereka bekerja. Bahkan di Perjanjian Baru, jika engkau tidak bekerja, ojo mangan, kan gitu. Bekerja bukan kutukan dari Allah. Memang manusia terus bekerja dengan harus bekerja. Ini penting. Manusia harus bekerja dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Saudara bekerja untuk apa? Aku bekerja untuk Tuhan. Aku usaha untuk Tuhan. Sebenarnya kita itu diciptakan Tuhan itu untuk apa sih? Manusia diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk apa? Saya pernah survei Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tanya beberapa orang, baik itu orang non-Kristen maupun orang non-Kristen. Pertanyaan saya sederhana. Saya tanya begini. Saya sudah tanya ke Sapam di dekat gereja saya. Bagian saya survei. Pak, umurmu piro saiki? 45 tahun Pak Hani. 45 tahun. Awak urip saiki wis 45 tahun. Kamu sudah hidup 45 tahun. Apa sih tujuan hidupmu? Tujuan awakmu urip iku lho apa? Pertanyaan yang sederhana, ternyata tidak mudah jawabnya. Apa ya? Loh, awakmu iku wis 45 tahun loh. Apa ya? Tujuan hidupku apa ya? Aku lahir, ya terus lahir apa? Besar terus. Ya, sekolah terus sekolah. Lulus terus. Kerja terus. Kawin terus, tak kejar terus. Sampai titik, ya apa ya? Ada yang mengatakan, tidak tahu, aku apa sih tujuan? Aku mengalir saja dah. Mengalir saja, kena banjir, kenyut saudaraku. Hanyut. Ya kalau enggak punya tujuan, enggak punya visi, berarti kan hidupnya itu kan enggak punya arah saudaraku. Saudara bisa ke sini ibadah karena sejak di rumah saudara sudah punya tujuan. Jam 9 aku mau ibadah di GKT. Maka jam 9 kurang saudara sudah siap-siap dan berangkat. Karena saudara sudah punya goal, punya tujuan. Apalagi hidup. Hidup manusia itu bagaimana kalau tidak ada tujuan? Ini banyak mungkin mayoritas manusia. Saudara boleh tanya dah. Pertanyaan yang sederhana. Apa sih tujuan hidupmu? Tidak bisa jawab mereka. Untuk kita bisa menemukan apa tujuan hidup manusia. Ya back to Bible, kembali kepada Alkitab. Ini sudah luar biasa kitab suci saudara. Kitab suci kita itu luar biasa, jawaban banyak hal. Apa tujuan hidup kita? Alkitab berkata, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Kalau tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan, maka saudara juga aplikasikan, aku bekerja untuk Tuhan, aku berumah tangga untuk Tuhan, aku berkeluarga untuk Tuhan. Kalau aku berumah tangga untuk Tuhan, kita tidak akan selingkuh. Setuju? Ibu-ibu setuju? Kalau aku bekerja untuk Tuhan, aku tidak akan korupsi, aku enggak nyolong. Jenenge Immanuel Ebenezer, saudaraku. Sekarang ada di mana dia? Apa di gereja sekarang?
Immanuel Ebenezer kan Kristen, Minggu nang gereja toh seharusnya. Tapi sekarang ada di mana dia? Di tahanan KPK, korupsi. Saudara kalau ada pelayanan ke penjara, bolehlah saudara di penjara. Apakah yang di penjara itu ada enggak orang Kristen? Wake. Nama Paulus ditahan bandar narkoba. Aduh, gak kuat nyonggo jeneng Paulus. Kan ini realitas. Banyak yang terjadi. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak punya tujuan hidup. Kalau aku hidup untuk Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, maka aplikasinya aku bekerja untuk Tuhan. Termasuk dalam pelayanan, aku melayani untuk Tuhan, bukan untuk penampilan, bukan untuk dilihat orang. WL, finger untuk bisa dilihat jemaat. No. Tuhan tahu hati. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Aku melayani hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Wis 30 menit, Pak. Gak kroso ya. Bapak Ibu, saya jujur ya. Salah satu kelemahan pendeta itu apa sih? Pegang mic susah berhenti. Tapi coba saya akan lebih cepat. Berapa Pak waktu saya? Saya bisa ngomong 1 jam, 2 jam loh Pak. Pak Roy, berapa? Minta berapa? Saya sudah kenal lama dengan hambanya, luar biasa ini. Ya, wajahnya tidak berubah. Awet 6 ya. Bekerja bukan kutukan dari Allah. Memang manusia harus bekerja dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Karena itu tidak boleh ada pemisahan bahwa ibadah hari Minggu atau pelayan itu rohani sedangkan bekerja itu duniawi. Dengan demikian perilaku di gereja dan di dunia pekerjaan berbeda. Waktu di gereja haleluya, di pekerjaan halelupa. Di gereja haleluya, di pekerjaan caci maki. Saya dulu pertama kali masuk Surabaya tahun 87. Saya kerja di pabrik. Saya bagian gudang. Otomatis saya juga punya anak buah. Aduh. Saya itu berusaha itu kan untuk pekerja pabrik itu ngambil bawahi gitu loh. Ra iso gak ngamuk-ngamuk gitu loh ya Dok ya. Di joko nisori gak kenek malah ngelunjak. Mereka juga lulusan kan ada SD, buru-buru pabrik itu SMP atau aduh. Sampai akhirnya saya harus ngomong kasar Saudaraku ya. Dan akhirnya mulai tercemarlah saya dengan bahasa-bahasa pisuan-pisuane wong Surabaya itu ya. Soalnya ngerti to bahasa pisuane Surabaya ya. Mosok gak ngerti sih wong Surabaya ya. Aduh. Wah, aduh, iki opo aku iki? Saya tuh sejak masih muda kuliah sudah pelayanan gitu loh. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya pindah. Kenapa? Wah, ini bahaya ini. Saya sudah terkontaminasi ini. Hati saya ya, perkataan saya mulai perkataan kotor, caci maki. Aduh. Keluar perkataan-perkataan yang itu yang di kebun binatang pada keluar semua, Saudaraku ya. Wah, ini saya akhirnya mengundurkan diri, Saudaraku ya. Akhirnya bekerja di tempat lain. Untuk itu supaya saya tidak tambah karu-karuan, Saudaraku ya. Karena saya tahu tujuan hidup saya memuliakan Tuhan. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan, bukan seperti ini. Ya, lanjut. Ya, pandangan yang benar dan alkitabiah tentang bekerja membentuk karakter. Dalam pekerjaan kita diperhadapkan dengan banyak situasi kondisi baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan.
menyenangkan. Saudara punya anak buah banyak puluhan, Pak Roy pasti punya banyak tukang-tukang anak buah banyak. Ayo menghadapi mereka sing kadang-kadang jengkel no saudaraku ya. Aduh saudaraku, wis dipercaya sik nyolong saudaraku. Saudara sebagai pimpinan apa ya? Saudara di peradaban situ apa karakter yang Tuhan inginkan apa untuk membentuk saudara? Apa? Sabar. Sabar. Ya, saudara pernah enggak juga ditipu sama orang? Siapa yang nggak pernah ditipu? Saya dulu kerja pernah ditipu kok. Cukup sekali ditipu. Kalau 2 kali, 3 kali ditipu, wah ya wis salah dewe. Ya. Pandangan yang benar bahwa kerja adalah rohani dengan tujuan memuliakan Tuhan, maka kita akan memiliki respon yang benar. Apa itu respon yang benar? Tidak sakit hati. Hati-hati saudaraku ya. Saudara mungkin pernah punya pengalaman ditipu. Itu memang aduh loro sakjane hatiku ya. Tapi ojo disimpen. Jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi yang nipu itu mungkin teman dekat, rekan bisnis, saudaraku ya. Saya sudah banyak dengar cerita itu join, akhirnya gegeran, akhirnya dulu sahabat, akhirnya jadi mungsuhan. Karena ada yang nggak bisa dipercaya. Tapi saya pesan dari mimbar ini, apapun yang kau alami, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, ojo loro hati disimpan jadi kepahitan, apalagi dendam. Ini kan bagian pembentukan karakter. Jujur harusnya. Jadi karyawan Kristen itu harusnya beda, dia jujur. Loh saya ini pemimpin perusahaan, saudaraku. Jujur saja. Saya juga pakai iklan di Jawa Pos untuk menjaring karyawan. Saya kerjasama dengan Angkatan Laut Psikologi untuk dites. Mana yang lulus yang terbaik itu yang akhirnya saya panggil, saya interview. Tapi yang jelas saya utamakan yang Kristen. Karena saya Kristen, saya sudah pelayanan. Saya dulu kerja juga melayani. Tapi seringkali saya dikecewakan dengan karyawan Kristen. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Wes, gak Kristen gak apa-apa, sing penting arek genah. Aduh, saudaraku ya. Harusnya kan tidak demikian. Sebagai karyawan Kristen dia harus beda, dia harus lebih dibandingkan yang lain. Karena apa? Dia adalah anak Tuhan, ada hikmat ilahi yang dia miliki, yang tidak orang lain miliki. Karena firman Tuhan katakan, jika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, maka detik itu juga Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Dan ada hikmat Allah dalam diri kita. Ya setuju katakan amin. Pekerjaan semakin sulit, persaingan semakin sulit, tapi kita ada hikmat. Kita berdoa minta hikmat Allah. Gandol Gusti Yesus saben dina, nyender Gusti Yesus selamat panjenengan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula namung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Semerep artinipun gandol Gusti. Basa Mandarine apa, Pak? Hari Rabu besok saya ngundang 75 petugas kebersihan di sekitar gereja kami. Tukang sapu ibu-ibu itu.
Hari Rebo besok jam 4 sore kalau nggak percaya bisa datang ke gereja saya. Mereka ngumpul nang gerejaku. Baksos, mulanya tak kasih sembako 100.000. Paket sembako, door prize, voucher Indomaret 50.000. Tapi sebelum dapat berkat jasmani harus dapat berkat rohani dulu. Apa itu? Pujian. Mereka ikut muji, gak kalah kalau panjenengan, gak kalah sama sampai kalau muji itu. Jilbaban kabeh saudara. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Bahasa Mandarin apa Pak? Mereka ikut muji Tuhan. Kok bisa? Hubungan. Gereja ini kan juga banyak juga menjadi berkat. Gereja kan harus jadi berkat. Tapi di atas semua Tuhan yang dimuliakan. Dengar firman mereka. Malah tak kasih untuk baca ayat-ayat. Dinding gereja tak kasih ayat-ayat. Yang baca satu ayat, hafal, maju ke depan. Hafal betul, gomban. Dengar gomban, langsung. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, karep gak apa-apa. Allah kamu baca Allah gak apa-apa, yang penting bodoh. Nanti Rebo. Lanjut. Contoh Yusuf, Musa diproses dan dibentuk karakternya melalui pekerjaan. Yusuf budak, dulunya adalah dikasih oleh Yakub ayahnya. Tapi diproses oleh Tuhan. Jual sebagai budak, tapi tetap berhasil sebagai budak. Jadi dari budak junior menjadi budak pimpinan. Menjadi wadah Tuhan untuk memberkati. Jika Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan dan Kolose 3:23 sungguh dipraktekkan dalam pekerjaan, maka janji Tuhan akan dialami. Percaya itu saudaraku ya. Tuhan tidak akan mempermalukan. Dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan memberkati pekerjaan kita dan membuat kita berhasil. Apa yang dialami Yusuf juga bisa kita alami. Kejadian 39 ayat 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kok tahu tuannya itu adalah orang Mesir? Potifar itu adalah penyembah dewa. Kok dia mengakui Yusuf itu disertai Tuhan? Karena Yusuf itu ngomong. Yusuf itu kesaksian. Waktu dipuji oleh Potifar. Sob. Kok ini kalau tak kasih kerjaan apa ya kok pasti iso sih. Berhasil lagi. Melebihi apa yang aku harapkan. Yusuf ngomong. Yahweh. Tuhan yang aku sembah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang menyertai aku yang membuat aku berhasil. Pengakuan. Kalau kau sukses kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kau berhasil kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Membuat segala berhasil. Menjadi wadah Tuhan untuk memberkati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini Alkitab loh. Tuhan tidak benci orang kaya. Tuhan ingin memberkati anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Itu penting. Gereja kami visinya diberkati itu menjadi berkat. Pandangan yang benar adalah Alkitabiah menjadi sarana menjadi berkat. Dengan berkat yang diterima akan dipakai untuk mendukung pelayanan. Menolong orang miskin, Efesus 4 ayat 23. Orang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya, ini tujuannya tahu, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa? Bekerja untuk menjadi berkat. Ini hatinya Tuhan. Siapa yang tidak ingin diberkati? Semua ingin diberkati. Untuk apa?
menjadi sarana untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar baik, memenangkan jiwa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya punya teman kontraktor cukup besar, ya, setiap pagi tukangnya, mandornya dia kumpulin untuk ibadah dulu. Ya, berdoa, memuji Tuhan. Memang sudah ada perjanjian awal. Kalau kerja di sini, maka selalu diawali dengan ibadah dulu, mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pekerjaannya disertai Tuhan, Tuhan buat sukses, berhasil, dan ada mandor-mandornya yang bertobat akhirnya. Melihat apa? Lihat kuasa Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus. Berapa mandornya bertobat akhirnya menjadi anak Tuhan. Ya, teman saya juga gitu. Dia melibatkan Tuhan, selalu mengajak karyawannya berdoa, mengandalkan Tuhan, dan pekerjaannya, bisnisnya diberkati. Percayalah, engkau melibatkan Tuhan, Allahmu yang maha kuasa itu, sumber berkat, sumber keberhasilan. Engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bagianmu aja, lakukan. Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, molor Pak. Tadi kan saya sudah sampaikan. Pendeta kelemahannya pegang mic susah berhenti. Ampunilah hamba. Pak Roy, ampuni hamba. Aku wedi karo Pak Roy. Haleluya. Baik, kita akan berdoa ya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya Tuhan, bagian kami lakukan saat kami sungguh-sungguh mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kerja kami adalah ibadah kami melibatkan Tuhan. Maka kami melihat betapa luar biasanya Tuhan memberkati kami. Kalau Tuhan sudah membuka tingkap langit, tidak ada satu kuasa pun bisa menutupnya. Berkat Tuhan tidak ditentukan oleh Sikon, karena Engkau yang berdaulat atas Sikon Tuhan. Bagian kami hanya percaya, dan firman-Mu berkata, percaya saja engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan berkati semua jemaat GKT, berkati semua tim pelayan Tuhan di GKT, berkati mereka Tuhan, menyertai melindungi mereka dan membawa hidup mereka semua, hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan gereja ini terus menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Satrio, matur suwun, Tuhan berkati. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memujikan semua bagi Tuhan Yesus.
bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Sambil jemaat memberikan persembahan, kita melihat warta jemaat yang ada di layar. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bisa datang pada persekutuan doa pada hari Rabu dengan tema Mesbah Nuh. Kami juga mengundang untuk para jemaat bisa datang dalam persekutuan Pasutri dengan tema menghidupi misi visi Tuhan dalam pernikahan yang akan diadakan hari Jumat. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia remaja dan pemuda bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah Friday Night Worship dengan tema Gideon From Hiding to Leading. Minggu depan ada acara donor darah, mengundang jemaat sekalian untuk bisa berbagi bersama melalui acara ini. Mengundang jemaat untuk mendukung booth makanan dan minuman dari Trisi yang ada setiap hari Minggunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chandra Halim yang telah memberikan persembahan berupa 1 unit speaker portable untuk kepentingan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait ketiga, biarlah orang cinta dunia. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, terkhusus hari ini Tuhan, berkat rohani yang Engkau curahkan kepada kami. Kau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik mempercayakan kami dalam setiap pekerjaan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk bisa menjalankan firman-Mu ini. Kami bekerja seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia. Sehingga hasil dari pekerjaan kami Tuhan dapat kembali kami persembahkan untuk pekerjaan tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya tangan-tangan yang telah memberi pada hari ini Engkau berkati dengan berlimpah, dan kiranya juga Engkau berkenan memakai berkat yang terkumpul melalui persembahan hamba-hamba-Mu ini untuk pekerjaan-Mu, pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom, selamat pagi, diberkati dengan ibadah hari ini. Amin. Kalau gitu kasih senyum kiri kanan ya. Senyum Anda itu berkat bagi orang lain ya. Nah, haleluya. Ya, jangan cemberut. Senyum kita itu berkat bagi orang lain. Yang menikah, kasihlah senyum setiap pagi kepada pasanganmu, anakmu, keluargamu ya. Baik. Atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini dan saya sungguh bersuka cita. Kita semua bersuka cita dalam ibadah ini kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah dan selamat memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya juga menyambut bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir tempat ini bisa angkat tangan sejenak. Ada? Sebelah kanan saya, baik silakan berdiri Ibu ya, kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Tidak ada, sebelah kiri saya. Ada pertama kali hadir? Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Ibu, kami terbuka, rumah ini terbuka untuk segala bangsa, tua muda, semuanya karena rumah ini rumah doa. Rumah ibadah untuk Tuhan, kami menyambut Ibu untuk minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hani Prayogo bersama Ibu ya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Saya sudah lama dengan Pak Hani kenal, saya panggil beliau senior. Ya, kami banyak tukar pikiran, banyak bertukar pengalaman, ilmunya saya serap saudara. Baik, terima kasih sekali lagi, salam untuk GBI Blessing di Maxwell Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian kalau jalan kaki ke sana, setiap jam 5 pagi ada doa, mampir aja gak apa-apa. Ya, baik sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Ibu juga Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada setiap pelayan jemaat, hari ini pelayan ibadah Tuhan juga memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam warta. Yang pertama, Pak Sutri tanggal 19 ini, hari Jumat. Ayo silakan datang. Yang sudah menikah, yang sedang katekisasi, ini 3 SKS yang sedang katekisasi. Steph, ada lagi Ega, Stefanus, Ega siapa lagi yang menikah, yang mau menikah ini? Max ya, Max sama Rosi. Nah, ayo ini 3 SKS, lumayan ya. Datang. Yang mau menikah, yang berencana menikah silakan hadir. Karena ini terbuka untuk umum, untuk keluarga Kristen. Bagaimana visi misi dalam menghidupi pernikahan ya. Baik, nanti Pak Nyoman yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan silakan hadir. Yang kedua, minggu lalu sudah perdana paduan suara anak. Kembali mereka bernyanyi ya. Ya, terima kasih. Kenal lagu ini Bapak Ibu sekalian? Lagu Natal, sebentar lagi kita Natal ya. Mereka ini jangan khawatir, anak-anak yang punya anak, punya cucu umur 8 sampai 15 tahun silakan bergabung. Jangan khawatir, mereka latihannya setelah ibadah diberi makan. Ya, diberi makan. Lalu pengasuhnya ada 5 orang, itu mereka sangat care sekali, ikut latihan juga mendampingi anak-anak. Silakan, ayo didukung. Didorong anak-anak ikut ambil bagian dalam paduan suara Glorious Children Choir. Terakhir saya kasih waktu, beri waktu 5 menit. Kau boleh kurang. Dari donor darah. Mana Ibu Marta? Sudah siap? Wah ayo Ibu Marta. 3 menit. Donor darah, sama Pak Agung boleh silakan. Ya donor darah. Di sini Bu. Nggak kelihatan. Menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Marta, saya perwakilan dari tim Departemen Misi dan saya bersama dengan Pak Agung. Pak Agung ini teladan dari donor darah, tidak pernah absen Bapak Ibu. Mari kita berikan apresiasi untuk Pak Agung Bapak Ibu. Oke. 5 menit ya Pak? 4 menit. Oke. Shalom Bapak Ibu, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah donor darah ini sudah 5 kali Bapak Ibu. Dan puji Tuhan donor darah ini terlaksana tidak ada hambatan sama sekali berkat dukungan dari Bapak Ibu semua dan berkat kemurahan dari Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Nah kegiatan donor darah ini pertama kali dilakukan pada bulan September 2023 yang lalu Bapak Ibu. Komisi Misi tergerak untuk memberikan donor darah karena dengan sedikit darah kita Bapak Ibu kita bisa membantu banyak orang. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendonorkan darah, saya menghimbau, saya berharap, saya minta tolong Bapak Ibu untuk mendonorkan darahnya Bapak Ibu. Karena untuk mendonorkan darah itu tidak sakit, seperti kayak digigit semut Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang takut, jangan takut, nanti bisa dipegangi oleh Pak Agung, betul ya Pak Agung ya? Oke. Nah, donor darah itu manfaatnya banyak Bapak Ibu, bisa menjaga untuk kesehatan jantung. Donor darah itu bisa juga untuk memproduksi sel darah baru, sehingga tidak gampang terkena kanker. Terus bisa kurus Bapak Ibu, bisa membakar kalori, dan juga bisa menurunkan kelebihan zat besi. Jadi minggu ini untuk pendaftaran donor darah terakhir, dan minggu depan sudah ada donor darahnya. Di saat donor darah nanti Bapak Ibu itu ada basar, jadi bagi Bapak Ibu yang lapar bisa beli di basar nanti itu, dan yang bagi Bapak Ibu yang punya anak bisa ada lomba mewarnai Bapak Ibu. Dan itu ada hadiahnya Bapak Ibu, hadiahnya adalah voucher 50.000 Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu bisa mendengarkan bagaimana untuk mendonorkan darah, kesan-kesannya dari Pak Agung. Silakan Pak Agung, bagaimana rasanya? Ya, baik. Terima kasih Bu Marta. Ya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Emil, juga Bapak Majelis atas kesempatan kegiatan donor darah yang ada di GKT ini. Karena terus terang dulu pertama kali saya juga merasa takut Bapak Ibu, waduh darah diambil 350 cc pasti badan geliang dan sebagainya. Saya pertama kali melakukan donor itu pun juga karena terpaksa, karena waktu itu di tempat kerja saya ada kegiatan donor, sungkan kalau nggak ikut donor gitu ya. Itu antara tahun 2005 sampai 2008. Nah kemudian di GKT karena ulang tahun William ya kalau nggak salah, putra Pak Alek dan Ibu Silvi mengadakan donor darah di GKT, otomatis saya tergerak untuk ikutan dan aktif sampai sekarang. Karena seperti yang disampaikan Bu Marta tadi, manfaatnya begitu amat sangat luar biasa buat kesehatan. Karena saya pribadi menganggap ketika tubuh kita sehat secara fisik dan rohani itu merupakan bentuk pengabaran Injil Bapak Ibu ya. Karena seperti ada ungkapan bahasa Latin, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehingga ketika tubuh kita sehat walafiat secara fisik, ketika kita menerima firman Tuhan, otomatis akan bisa masuk meresap dalam hati kita. Ibaratnya seperti tanah subur yang disirami oleh benih-benih kasih Tuhan. Itu menurut pengakuan saya pribadi, dan ini terus terang saya juga ingin berbicara pada keluarga saya sendiri untuk mereka juga aktif ikut melakukan donor darah. Jadi mumpung ada waktu 1 minggu Bapak Ibu, karena donor darah ini mengajak kita untuk juga melakukan pola gaya hidup sehat. Itu saya rasakan sendiri karena ada dokter PMI yang memeriksa tekanan diastol, sistolnya memenuhi syarat tidak, berat badannya minimal 45 kg, kemudian rentang usianya 17 tahun sampai 70 tahun, terus untuk pendonor darah yang aktif itu paling enggak ada rentang minimal waktunya 3 bulan, nah untuk ibu hamil dan datang bulan itu memang enggak boleh untuk melakukan donor darah. Terlepas dari itu semua, saya ajak Anda, Bapak Ibu, mumpung ada waktu 1 minggu, mempersiapkan kondisi kesehatan tubuh sebaik-baiknya. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Nah Bapak Ibu lihat Bapak Ibu, Pak Agung ini karena sering mendonor jadi kelihatan awet muda loh Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu bagi yang ragu-ragu untuk mendonor silakan mendonor. Dan nanti di acara donor darah nanti minggu depan akan dipimpin ada paduan suara dari remaja dari GKT Citra Raya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Sampai 5 menit ya. Terima kasih, tidak sampai 5 menit, bagus. Baik, jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala anugerah dan kasih Tuhan kepada kami semua. Dalam ibadah ini kami tahu Tuhan Yesus hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami imani dan kami lakukan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini, di dalam aktivitas kehidupan, di dalam segala pergumulan. Tuhan tolong, bila yang pergumulan mencari pekerjaan, dalam berbisnis, pergumulan dalam rumah tangga, kami yakin dan percaya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan menginginkan kami hidup di dalam kebenaran dan kasih Kristus yang mendatangkan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan semuanya berpusat kepadamu, minta ampun, minta tolong, dan kami mau bertobat dari segala dosa-dosa kami, dan kami mau dituntun dan dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bila ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah, ada yang berobat jalan, Tuhan tolong. Ada yang studi baik di dalam negeri, di luar negeri, Tuhan juga memberkati. Tolong mereka, Tuhan yang mengutus studi, Tuhan juga yang memampukan untuk menyelesaikan studi, dan Tuhan memberkati cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, bila ada yang merintis usaha, mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, karena peluang berkat itu dari Tuhan semata-mata. Berkati segenap penatua, hamba Tuhan, pengurus, guru-guru sekolah minggu, Tuhan menolong supaya melayani dengan sepenuh hati. Tuhan juga memberkati keluarga masing-masing, Tuhan memberkati pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, ada bencana di sana sini, di Bali ada bencana banjir, ada gempa. Tuhan tolong supaya pemerintah tanggap darurat cepat untuk melakukan tugasnya, menolong orang-orang yang berkesusahan. Dan kami juga orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan juga tanggap darurat, memberikan bantuan, memberikan perhatian sebagaimana Tuhan sudah memperhatikan kami. Berkati Pak Presiden dan segenap jajarannya, Tuhan berkati supaya negeri ini dipimpin oleh orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan berkati Presiden kami memberantas korupsi, memberantas koruptor. Negeri ini kaya Tuhan, Engkau sudah berikan kelimpahan kekayaan yang luar biasa, tapi banyak dikorupsi orang-orang yang mencari kesenangan sendiri, mencari untung sendiri. Tolong pemerintah ini menegakkan keadilan supaya kekayaan negeri ini sungguh-sungguh terdistribusi dengan baik kepada rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati wali kota dan segenap jajarannya di Surabaya, supaya Surabaya ini makin makmur, makin jaya. Dan gereja Tuhan di Surabaya, semua gereja Tuhan mengambil bagian dalam kesejahteraan kota. Dan terutama gereja-gereja di Citraland, gereja Citra Raya di tempat ini menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat, pulanglah dan biarlah hidupmu, kerjamu, itu adalah ibadahmu di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, melimpahimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayananmu, dan juga anak yang tunggal itu Yesus Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan selalu besertamu selama-lamanya, berjalan bersamamu, bahkan menggendongmu pada saat engkau jatuh dan memulihkanmu. Dan Allah Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkatimu.